Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kembali ada update kabar tentang Frankie De Jong. Sebelumnya kalau yang seandainya ya bosen ya kan, wah Frankie De Jong masih rumor aja, masih berita aja, masih update aja, belum jelas dealnya, bisa di skip aja nggak masalah. Cuman kalau yang ingin tahu tentang perkembangan update proses Frankie De Jong, ini ada berita terbaru yang gue dapatkan tadi sore dari Marcel van der Kraan. Marcel van der Kraan ini adalah salah satu jurnalis, yang bisa dikatakan jurnalis senior dari The Telegraph ya, chiefnya kalau nggak salah itu. Dia berbicara di Football Daily tentang sebenarnya tidak spesifik soal Frankie De Jong, tapi juga ada tentang Cody Gakpo yang dibahas di sana. Langsung aja kita mulai dari yang Cody Gakpo. Marcel van der Kraan mengatakan ini belum dekat, tapi jelas kalau Cody Gakpo ini ada di daftar target atau daftar buruan dari Manchester United. Dan juga dikatakan kalau Frankie De Jong ini masih terus dihubungkan dengan klub. Dikatakan tentang Cody Gakpo ya, kalau dia ini merupakan pemain yang diinginkan atau yang disukai oleh Erik ten Hag. Ya, menurut gue ini sangat masuk akal karena Erik ten Hag cukup lama di Ajax dan Cody Gakpo adalah kapten ataupun juga andalan dari PSV Eindhoven yang tentu saja sering bertemu dengan Ajax, di mana Erik ten Hag bisa mengamati sang pemain ini secara langsung. Musim lalu bermain cukup luar biasa, termasuk juga mengantarkan PSV Eindhoven memenangkan KNVB Beker Cup dengan mengalahkan Ajax Amsterdam di final, juga membawa PSV finish di peringkat kedua Eredivisie Liga Belanda, tentu saja di bawah Ajax Amsterdam. Nah, tentang Frankie De Jong ya, ini gue ambil dari MUFC MPB, sorry. Tapi MUFC MPB ini juga mengambil dari wawancara Marcel van der Kraan di Football Daily. Ini dikatakan kalau ini menurut gue yang penting ya, Manchester United ini sudah punya persetujuan ya, atau sudah sepakat dengan agen Frankie De Jong. Sekali lagi, sudah sepakat dengan agennya Frankie De Jong. Artinya apa? Kalau memang kabar yang dikatakan oleh Marcel van der Kraan ini betul, maka Manchester United ini bukan hanya sudah sepakat dengan Barcelona, tapi juga sepakat dengan agen dari Frankie De Jong. Sekalipun juga sampai dengan video ini gue buat, belum ada berita tentang keputusan yang dibuat oleh kubu dari Frankie De Jong. Apakah akan tetap ke Barcelona, sudah final maksudnya, atau pindah dari Barcelona. Gue juga mendengar kabar kalau Chelsea juga bersiap-siap, ini sudah sedang berancang-ancang untuk melakukan penawaran resmi, bahkan menyamai tawaran dari Manchester United. Ini menurut gue juga kabar yang cukup menarik. Kembali lagi ke Cody Gakpo, MUFC MPB mengutip dari Marcel van der Kraan ya, mengatakan kalau dia ini jadi target utama Manchester United. Dan juga dikaitkan kalau masalah Frankie De Jong ini bisa menghalangi kecepatan kurang lebih ya dari Cody Gakpo ke Manchester United. Ya menurut gue bisa jadi demikian karena sering dikatakan kan kalau Frankie De Jong ini masih merupakan target utama dari Manchester United, masih merupakan target utama dari Erik ten Hag ya. Erik ten Hag masih sangat menginginkan Frankie De Jong. Sering juga dikabarkan bahwa Frankie De Jong ini merupakan salah satu alasan, kurang lebih demikian, kenapa Erik ten Hag mengambil pekerjaan sebagai manajer Manchester United, karena dia ingin mendatangkan Frankie De Jong. Dan ya nampaknya Manchester United menyetujui. Oleh karena itulah, walaupun sudah berapa bulan, 3 bulan kalau tidak salah, proses ini berlangsung, belum ada akhirnya, tapi tetap dinantikan, masih tetap ditunggu progresnya seperti apa. Frankie De Jong masih menjadi target utama dari Erik ten Hag dan juga Manchester United. Ditambahkan oleh Marcel van der Kraan, Manchester United jelas
belum menyerah untuk mendatangkan Frenkie de Jong, tidak peduli apa yang Frenkie katakan di Barcelona. Bahkan ditambahkan juga ya dari The Sky ini, Manchester United untuk mendatangkan Adrian Rabiot dan juga Frenkie de Jong ini bisa saja terjadi, bukan kemungkinan yang ditiadakan, kurang lebih demikian, tapi tetap bisa terjadi. Kalau demikian maka sepertinya nih ringan amatiran ala gue, opini gue, Adrian Rabiot ini didatangkan bukan untuk pengganti dari seorang Frenkie de Jong, tapi memang ada di rencana dari seorang Erik ten Hag ya. Dikabarkan juga oleh The Telegraph kalau Adrian Rabiot ini merupakan satu dari dua gelandang yang Manchester United inginkan. Dalam hari ini Manchester United inginkan adalah seorang Erik ten Hag. Salah satu gelandang lainnya adalah Frenkie de Jong. Jadi dua gelandang yang diinginkan oleh Manchester United, dua gelandang yang diinginkan oleh Erik ten Hag adalah Adrian Rabiot dan juga Frenkie de Jong. Hanya setelah seandainya memang keputusannya final tidak bisa mendapatkan, artinya menyerah ya, baru mereka akan mencari gantinya seperti Sergej Milinkovic-Savic, contohnya demikian. Ini dikabarkan oleh MUFC MPB. Ini cukup menarik buat gua. Kenapa? Karena kalaupun memang betul ya Adrian Rabiot ini ada di rencana Manchester United, kenapa kok tidak didatangkan duluan sebelum preseason, katakanlah demikian, dimana situasi dari Adrian Rabiot kan jelas dia kontraknya tinggal setahun lagi di Juventus, sehingga tidak diperpanjang, artinya Juventus harus menjualnya, harga juga nggak begitu tinggi, tapi kenapa tidak dieksekusi sebelum preseason? Tentu saja ini ada pertimbangan tersendiri dari tim manajemen Manchester United yang pada saat itu kalau gue ingat memang masih sibuk dengan Frenkie de Jong. Apakah memang demikian karena memang target utama itu adalah Frenkie de Jong dan nampaknya kesulitan itu akan diperoleh untuk mendapatkan Frenkie de Jong, sehingga start ya awal itu dimulai langsung dengan Frenkie de Jong, sementara mungkin Adrian Rabiot yang posisinya lebih lunak ya karena pasti dilepas Juventus, sang pemain juga kemungkinan besar akan datang ke Manchester United, tidak banyak saingan untuk mendatangkannya, maka diburu belakangan. Apakah demikian? Ini bisa saja terjadi. Sekali lagi ini ringan amatiran ala gua. Masih tentang Cody Gakpo ini, Manchester United sekarang atensinya ada pada Cody Gakpo dan juga tertarik untuk mendatangkan Sasa Kalajdzic, walaupun untuk mendatangkan kedua pemain ini ataupun salah satunya Manchester United harus menjual pemain dulu ya, menjual pemain yang memang tidak masuk skema dari Manchester United untuk musim depan, untuk musim ini. Gakpo dikabarkan akan berharga sekitar 29 juta pounds, Kalajdzic harganya 20 juta pounds, walaupun kabar sebelumnya yang gue dapatkan Gakpo harganya lebih tinggi, sekitar 35 juta pounds. Kalau di euro kan berarti sekitar 40-45 juta euro. Ada tambahan dari Marcel van der Kraan mengatakan kalau Gakpo ini merupakan pemain yang sangat tinggi tapi punya kecepatan. Dia mendapatkan gelar pemain terbaik Liga Belanda musim lalu dari pemain-pemain lainnya. Wow, jadi pemain profesional di Eredivisie ini memberikan suaranya mayoritas kepada Cody Gakpo. Tentu saja setiap orang di Eindhoven akan sedih untuk kehilangan Cody Gakpo. Dia punya kombinasi kecepatan dengan kaki kiri yang bagus dan juga skills yang bagus. Gua katakan di video gua sebelumnya tentang Cody Gakpo. Cody Gakpo ini pemain yang cukup luar biasa ya, sangat bertalenta, tinggi betul, dan yang istimewa selain dribblingnya, penempatannya, finishingnya, juga speednya ini cukup bagus. Dan tentu saja dengan usia 22 tahun, karakternya luar biasa. Musim lalu sering menjadi kapten dari PSV Eindhoven. Kalau seandainya Manchester United bisa mendatangkan Cody Gakpo, menurut gua ringan amatiran ini akan jadi sesuatu yang cukup bagus. Walaupun di posisi serang utamanya lini kedua serang ya, sayap serang sebelah kiri, Manchester United sudah memiliki pemain seperti Marcus Rashford ataupun Alejandro Garnacho. Persaingan akan lebih ketat, tapi gue yakin dengan datangnya seandainya ya Cody Gakpo, maka kualitas secara
secara secara akumulatif ini bisa jadi akan terangkat. Percaya diri tim juga iya, solusi kedalaman skuad, bahkan ya faktor teknis bisa jadi akan semakin kaya lagi di Manchester United. Ini ringan amatiran ala gua. Kembali lagi ke berita dari atau tentang Frankie de Jong. Dikatakan, ini ada dari Football Daily ya, Chelsea ini siap untuk mendatangkan Frankie de Jong dan juga Pierre-Emerick Aubameyang kalau Barcelona menyetujui kedua pemain ini untuk meninggalkan bulan ini. Chelsea dikabarkan akan bersiap ya untuk menyamai 72 juta pound tawaran dari Manchester United. Dan tentu saja Manchester United tidak bisa menawarkan posisi yang bisa ditawarkan oleh Chelsea, yaitu adalah Champions League. Dikabarkan juga hari ini tadi ya, agen dari Frankie de Jong ini sudah ada di Barcelona dan akan melakukan meeting dengan Barca. Ya, akan melakukan meeting dengan Barca tentang kliennya, yaitu adalah Frankie de Jong. Nah, Oke, pendapat gue bagaimana kalau Cody Gakpo? Sekali lagi ya, Marcel van der Kraan ini bukan jurnalis kaleng-kaleng menurut gue ya, dengan amatiran. Dia Dutch football expert, ahli di sepak bola Belanda. Dia bekerja di harian yang cukup besar, Telegraph. Artinya setahu gue sih ya, beritanya itu cukup kompeten, cukup kredibel. Mengenai Cody Gakpo, ternyata dia masuk di daftar incaran Manchester United, tapi belum ada proposal. Merupakan pemain yang cukup berkualitas dan cukup bagus ya, dan gue sangat yakin ringan amatiran ala gue akan menambah amunisi ini ya, senjata lagi bagi Manchester United kalau seandainya datang. Itu tentang Cody Gakpo yang gue udah bahas di video gue sebelumnya. Dan yang bukan paling penting, yang penting juga adalah tentang update Frankie de Jong, di mana ternyata sekali lagi gue ulangi apa yang dikatakan oleh Marcel van der Kraan, kalau sang agen ini sudah setuju, sudah punya kesepakatan dengan Manchester United. Agen sudah punya kesepakatan dengan Manchester United, artinya apa? Agen ini kan mewakili dari pemain itu sendiri. Jadi bisa dikatakan dengan amatiran ala gue, pemain ini sebenarnya juga sudah setuju untuk bergabung dengan Manchester United. Tapi kenapa kok belum terjadi ini deal ini? Kenapa kok proses ini masih belum berakhir? Ringan amatiran ala gue, nampaknya memang ada sesuatu yang belum selesai antara Frankie de Jong dengan pihak Barcelona, yang nampaknya sekali lagi kalau menurut gue ringan amatiran, pihak dari Frankie de Jong ingin menyelesaikan hal ini dulu nih. Dan gue nggak mau bilang itu apa karena gue juga nggak tahu secara detail itu apa. Jadi gue juga nggak mau katakanlah ya berasumsi ABC. Hanya asumsi gue sampai ke yaitu tadi ada hal yang masih menghalangi nih untuk selesainya transfer ini, di mana Manchester United sudah sepakat dengan Barcelona. Dikabarkan oleh Marcel van der Kraan, agen dari Frankie de Jong pun juga sebenarnya sudah sepakat dengan Manchester United. Jadi masih pelik ini. Ditambah lagi Chelsea juga siap untuk mencoba untuk ikut berburu Frankie de Jong, mendatangkan Frankie de Jong ke Stamford Bridge. Ada satu faktor yang Manchester United tidak punya, yaitu adalah UEFA Champions League musim depan. Patut ditunggu ini kalau seandainya nanti Chelsea betul mengajukan penawaran resmi ke Barcelona, bagaimana? Karena sebelumnya Barcelona sudah sepakat dengan Manchester United. Lalu nanti sang agen juga bagaimana ketika Chelsea betul mengajukan penawaran, apakah akan mengalihkan bidikan sekarang ke atau arah transfer selanjutnya ini ke Chelsea dari pihak Frankie de Jong. Ini juga menurut gue menarik untuk dinantikan. Cuman feeling gue drama dari Frankie de Jong ini akan berakhir sebelum akhir Agustus ini, ringan amatiran ala gue. Artinya ya mungkin dalam hari-hari ini atau minggu-minggu ini kita akan dapat kejelasan dari proses atau status Frankie de Jong akan bermain di mana musim ini ya. Apakah itu di Barcelona, apakah itu di Manchester United, ataupun di Chelsea, ataupun juga di klub lain. Sekali lagi feeling gue sebelum bulan ini selesai, gue bisa salah sekali lagi, ini cuman ya tebak-tebakan ringan amatiran ala gue aja. Sebelum bulan ini selesai, artinya sebelum
bursa transfer ini ditutup, artinya nggak sampai mepet-mepet banget, sudah ada kejelasan nanti Frenkie de Jong akan di mana. Bagaimana menurut perkiraan teman-teman, prediksinya akan kemana Frenkie de Jong? Manchester United, stay di Barcelona, Chelsea ataupun klub lain? Kalau seandainya yang bosan tentang drama Frenkie de Jong ini, di skip aja nggak masalah. Tapi sekali lagi yang sudah menyaksikan, gue ucapkan terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.